Setelah membaca, iman, membaca, mentadaburi, maka kewajiban yang berikutnya adalah mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini, di bulan yang suci ini, kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk terus beribadah, di antaranya dengan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan dan juga sebab masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita angkat pada pertemuan ini adalah tilawatul Quran, adab-adab dan keutamaannya. Baik, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim atau muslimah meyakini kesucian dan keutamaan yang sangat besar dari kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan kebatilan di dalamnya. Dan Al-Quran merupakan sebaik-baik dan sebenar-benarnya kalam atau perkataan. Dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, pasti dia akan berada di atas keadilan dan jauh dari penyimpangan. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dan begitu pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ia jadikan sebagai pedoman hidup, jalan hidup dalam segala aspek kehidupannya, maka biidznillah ta'ala dia akan menjadi hamba yang sukses di dunia dan di akhirat. Maka tidak pantas bagi seorang muslim berhukum, mengambil sesuatu selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, begitu pula perempuan yang mukmin, apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sebuah ketetapan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagi mereka sebagai hamba-hamba pilihan lain, pendapat lain, atau argumen lain, maka tidak patut. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, yaitu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan begitu pula Sunnah. Begitu pula dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu bentuk langkah-langkah hamba untuk dekat dengan Al-Quran, agar Al-Quran senantiasa berada dalam hatinya, agar ia senantiasa menjadi hamba yang mengagungkan Al-Quran, maka salah satu di antaranya adalah dengan berusaha terus membaca dan memahami Al-Quran. Ini salah satu usaha kita dan upaya kita. Bagaimana mungkin seorang akan memahami dengan baik, dekat dengan Al-Quran, apabila dia tidak rutin dalam membacanya, tidak sering membacanya. Nah, ini para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik,
Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebutkan terlebih dahulu definisi daripada Al-Quranul Karim agar kita lebih mengenal, agar kita lebih merasakan cinta dan kedekatan dengan Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu merupakan masdar dari qara'a yaqra'u, Qur'anan, yang memiliki dua makna. Secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang memiliki dua makna, yaitu yang pertama sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan. Sesuatu yang dibaca atau bacaan. Makna yang kedua adalah kumpulan. Karena Al-Quran mengumpulkan kabar dan hukum-hukum. Nah, itu makna Al-Quran secara bahasa. Makna Al-Quran secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kita ulangi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Hanya sebagaimana disebutkan dalam kitab usul tafsir yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan Al-Quran diturunkan dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim adalah at-ta'abbud bitilawatih wa fahmu ma'ani wal amalu bih. Syekh Utsaimin mengatakan, fal Qur'anul Karim nuzzila au nazala li umurin. Al-Quran diturunkan, ya, fal Qur'anul Karim nuzzila diturunkan untuk 3 tujuan. Al-Quran diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatih, beribadah dengan membacanya. Untuk itu membaca Al-Quran wajib. Karena tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk dibaca. Dan itu bagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua, wa fahmu ma'ani, memahami maknanya. Dan yang ketiga, wal amalu bih, yaitu mengamalkannya. 3 hal yang merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran yang harus kita ingat baik-baik. Dan kita memiliki kewajiban terhadapnya. Yang pertama adalah membaca, tilawah. Dan yang kedua adalah memahami maknanya. Dan yang ketiga mengamalkannya. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, yang memiliki 3 tujuan. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, at-ta'abbud bitalawati, beribadah dengan membacanya, wa fahmu ma'ani, memahami maknanya, dan wal amalu bihi, mengamalkannya. Baik. Dan apa kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran? Kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap Al-Quran. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah yang pertama, beriman terhadap kitab-kitab Allah, di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang disebut dengan hadis Jibril, ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Rasul, akhir-akhir, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka salah satu yang disebut dalam hadis ini adalah iman kepada
Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, yaitu diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Ini kewajiban yang pertama. Karena Al-Quran merupakan petunjuk untuk menempuh perjalanan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Baik. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Jadi setiap muslim, muslimah diwajibkan membaca Al-Qur'an. Ya. Dan untuk dekat dengan Al-Quran, salah satu langkah awal yang dilakukan hamba adalah membaca. Ya, agar lebih dekat dengan Al-Quran, langkah awalnya dengan membaca. Bukan hanya sekedar dijadikan sebagai pajangan belaka, tapi dibaca. Rutin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, dan Nabi menggunakan kata perintah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dia akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya. Kemudian yang ketiga, selain diwajibkan untuk membaca Al-Quran, kita juga diwajibkan untuk mentadabburi dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang enggan mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dalam surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Al-Quran dibaca tapi tidak difahami maknanya. Al-Quran mungkin hanya sebatas dijadikan sebagai pengusir setan saja, sebagai penyembuh ketika ada yang sakit, kesurupan atau yang semisalnya. Hanya sebatas itu, tapi tidak dipelajari maknanya. Ini tidak benar. Maka di antara kewajiban manusia, hamba terhadap Al-Quran adalah mentadabburnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah memang hati mereka terkunci, tertutup? Begitu pula di dalam surat Shad ayat 29, Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah. Supaya mereka apa? Memperhatikan, mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala, dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka mentadabburi Al-Quran salah satu kewajiban. Ya, salah satu kewajiban. Kemudian yang keempat, setelah membaca, iman, membaca, mentadabburi, maka kewajiban yang berikutnya adalah mengamalkannya. Ya. Ya, setelah berilmu, kemudian diamalkan. Karena amal itu buah daripada ilmu. Ya, dan Allah Ta'ala akan memberikan balasan berdasarkan amal yang dikerjakan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang artinya, pengemban Al-Quran harus bisa dikenali saat malam hari ketika manusia tertidur lelap, saat siang hari ketika manusia berbuka. Dengan apa? Dengan tangisnya ketika manusia tertawa, dengan waraknya ketika manusia berbaur, dengan diamnya ketika manusia larut dalam pembicaraan yang tidak berfaedah, dengan kekhusyuannya ketika manusia bersikap angkuh, ya, dan dengan sedihnya ketika manusia bersuka cita. Kenapa? Karena mereka betul-betul mendalami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sangat mendalami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Selain mengilmuinya, mempelajarinya, mereka berusaha mengamal. Sehingga terpancal dalam dirinya bahwa dia adalah ahlul Quran. Kemudian yang kelima adalah mengajarkannya, ya, yang diawali dari diri kita sendiri, kemudian keluar dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat.
Dan ada keutamaan dalam mengajarkan Al-Quran. Man khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik. Satu hal yang kita garis bawahi tadi dari keutamaan atau kewajiban hamba terhadap Al-Quran adalah membaca. Membaca Al-Quran. Nah, sekarang para hadirin sekalian, kita berada di bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Ya. Dan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Itu di bulan Ramadan. Jadi Nabi Allah Ta'ala memilih Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya untuk diturunkannya Al-Quran permulaan. Dan ini menunjukkan Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan. Memiliki kekhususan terhadap Al-Quran. Begitu pula firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailati al-qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surat Dukhan ayat ketiga. Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ya. Nah ini dalil dari menunjukkan bahwa Ramadan erat kaitannya dengan Al-Quran. Dan untuk itulah dari Nabi, para sahabat, dan seterusnya. Di bulan-bulan Ramadan, mereka lebih banyak membaca Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau pernah salat, kemudian diikuti oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu di malam hari. Yang mana pada saat itu Nabi ketika menjadi imam membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran pada rakaat pertama. Ketika berisikan ayat ancaman, maka beliau berhenti meminta perlindungan dan seterusnya. Jadi banyak membaca Al-Quran. Dan di masa Umar bin Khattab, beliau pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami salat tarawih. Ya. Yang mana di setiap rakaatnya membaca 200 ayat. Ya, sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya. Jadi memang sangat banyak Al-Quran dibaca baik ketika sholat atau di luar sholat. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu erat kaitannya dengan Al-Quran. Ramadan itu erat kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Ya, para hadirin sekalian. Untuk itulah di momen yang sangat agung ini, yang istimewa ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran, menghatamkannya. Terlebih lagi di balik membaca Al-Quran terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, manusia yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Di luar sana, banyak orang-orang yang mengejar untuk menjadi manusia terbaik. Dengan usaha-usaha duniawinya, kerja, dan segala macam usahanya. Sekarang, seseorang diberikan gelar menjadi manusia terbaik. Bukan hanya pada pekerjaan tertentu, pada hal-hal. Dia menjadi manusia terbaik ketika dia dekat dengan Al-Quran. Belajar dan mengajarkannya. Man khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kemudian keutamaan yang lainnya, orang yang membaca Al-Quran dan kemudian mahir membacanya, dia akan bersama para malaikat Allah Ta'ala yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan tersendat-sendat lagi berat. Mungkin awal-awal belajar. Jadi masih tersendat-sendat. Allah Ta'ala tetap memberikannya pahala, yaitu dengan 2 pahala. Ini keutamaan yang amat luar biasa di balik membaca Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya adalah Al-Quran
akan memberi syafaat kepada pembacanya. Bagaimana hadis tadi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Seseorang, ya, manusia tabiatnya cinta dengan harta. Kerja, dapat penghasilan yang banyak. Dapat uang yang banyak. Atau dapat barang-barang yang berharga dan yang banyak. Itu tabiat manusia. Nah, membaca 1 atau 2 ayat itu jauh lebih baik, lebih utama, lebih besar dibandingkan hanya sekedar mendapatkan harta yang besar tersebut. Sebagaimana yang dipermisalkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu ayyaqduwa kulla yawm ila budhan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqatain kaumawain fi ghairi ithmin wala qat' rahim." Siapa di antara kalian yang suka berangkat di pagi hari ke budhan atau aqiq dan pulangnya membawa 2 unta yang besar, punuknya tanpa makan dosa dan memutus silaturahim. Dalam artian dia berangkat di pagi hari ke sebuah tempat, mungkin kerja, usaha, pulang-pulangnya langsung membawa 2 unta yang besar. Gambarannya berangkat di pagi hari, pulang-pulang bawa 2 mobil besar. Dengan mobil-mobil yang mewah. Alphard lah, apalah, mobil-mobil yang mewah. Nah, maka kata para sahabat, nuhibbu dzalik. Kami suka hal itu. Apalagi tanpa usaha yang besar. Berangkat pagi hari, pulang membawa harta yang besar. Tanpa dosa, tanpa qati'at rahim, tanpa mutus silaturahmi. Mudah didapatkan dan halal. Maka kata Nabi SAW, "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain wa thalathun khairul lahu min thalath wa arba'un khairul lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil." Tidakkah salah seorang di antara kalian pergi ke masjid lalu belajar atau membaca Al-Quran 2 ayat sebagaimana dilakukan saat ini, membaca atau mempelajari Al-Quran meskipun 2 ayat, yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta. Ketika 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan seterusnya. Dan 1 ayat mudah didapat, 1 ayat mudah dibaca dan dipelajari. Dan keutamaannya lebih besar dibandingkan harta yang dikejar-kejar oleh manusia. Maka seorang muslim mukmin yang sadar dan yakin dengan keimanannya akan keutamaan yang sangat besar di balik ibadah yang mulia ini, maka dia akan mengejarnya. Maka di antara ibadah yang bisa mendatangkan pahala yang melimpah dengan mudah adalah membaca Al-Quran. Ibadah ya yang mudah, yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang melimpah adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10, 1 huruf 1 kebaikan, yang kemudian didapatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, 1 huruf benar-benar 1 huruf, alif 1, lam 1, jadi 10 kebaikan. Bayangkan 1 ayat, 2 ayat, maka lebih besar pahala atau keutamaan yang dia dapatkan dibandingkan hanya mendapatkan dunia. Ya, ini keutamaan yang sangat besar dibalik membaca Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya adalah orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan rahmat dan ketentraman. Tunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya,
kecuali akan turun ketentraman kepada mereka. Diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Dekat dengan Al-Quran, membacanya akan membuahkan ketentraman hati. Baik. Kemudian di antara keutamaan yang lain adalah membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Sebagaimana sudah kita sampaikan. Satu huruf Al-Quran memperoleh 10 kebaikan. Siapa yang tidak tergiur? Di pasar, di mana-mana itu kalau sudah mendengar diskon murah, barang murah, dan segala macam. Apalagi lagi krisis minyak. Ini ada minyak murah segala macam. Seseorang akan berusaha keras untuk memperolehnya dan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ini di sini ada tawaran. Ada tawaran yang amat luar biasa. Dengan membaca satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf. Satu huruf. Tidaklah sulit. Tidaklah sukar. Nah, siapa yang membaca satu huruf dia akan mendapatkan satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf tersebut. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Kemudian, di antara keutamaan yang lainnya, pembaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya pada hari kiamat. Derajatnya akan ditinggikan. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'u biha." Akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, sahibul Quran, pada hari kiamat kelak, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah ke derajat yang lebih tinggi, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'u biha, kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menghafalnya, maka semakin tinggi pula derajat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana disebutkan dalam hadits yang lain, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah meninggikan satu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya. Kemudian di dunia, para penghafal Al-Quran ini dimuliakan. Dalam Islam, para penghafal Ahlul Quran dimuliakan, seperti mereka berhak diangkat menjadi seorang imam. Ya ummukum aqra'ukum likitabillah, yang menjadi imam kalian itu yang paling banyak hafalannya. Kemudian fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau dalam masalah hafalan bacaan sama, fa'alamuhu bisunnah, yang paling kenal dengan sunnah, dan seterusnya. Tapi yang paling diutamakan adalah yang paling baik bacaan dan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian didahulukan masuk ke dalam liang lahat ketika banyak orang yang meninggal, seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika perang Uhud. Ketika mendapati para sahabat yang gugur, maka beliau memerintahkan untuk mendahulukan yang dimasukkan dalam liang lahat adalah para penghafal kubur. Ketika hidup dan mati dimuliakan. Hidup dimuliakan, mati dimuliakan. Ya. Berhak diangkat menjadi pemimpin safar, berhak mendapatkan penghormatan di tengah-tengah masyarakat, dan seterusnya. Ini orang yang menjadi ahlul Quran, mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Ya. Untuk itulah para hadirin sekalian, orang yang mengetahui dan menyadari. Banyak orang yang tahu tapi nggak sadar. Maka orang yang mengetahui, menyadari, meyakini keutamaan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia lakukan terhadap Al-Quran. Dia akan berusaha terus baca banyak, menghafal, mempelajari, seterusnya. Sebagaimana berkata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, "Lau anna qulubuna tahurat ma syabi'at min kalami rabbina wa inni la aqrahu ayyati alayya yawm la anzuru fil mushaf."
Kalau seandainya hati kita suci, hati itu tidak akan pernah kenyang dari kalam, dari Al-Quranul Karim. Dan sesungguhnya aku tidak suka jika berlalu suatu hari, aku sama sekali tidak memandang kepada Al-Quran atau mushaf. Ini para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik, yang berikutnya adalah adab-adab tilawah. Adab-adab tilawah. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Dan hati-hati, momen semangat-semangatnya membaca Al-Quran, kita justru tertipu dengan niat kita. Yaitu apa? Untuk duluan siapa yang selesai pertama. Siapa yang paling banyak khatamnya. Jangan jadikan itu sebagai tujuan. Iya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Yang membuat kita tertipu. Banyak bacaan tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Apalagi kita kumpul di masjid yang sama-sama membaca Al-Quran. Namun tujuan utamanya adalah siapa yang paling banyak, siapa yang paling dulu, dan yang semisal. Maka ini tidak benar. Maka adab yang pertama harus perhatikan adalah mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala semata. Ya. Ingat baik-baik keutamaan-keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan. Di balik membaca Al-Quran. Memberi syafaat. Dapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Ya. Dapatkan pahala yang berlimpah, yang besar. Itu yang kita ingat. Sehingga itulah yang kita kejar ketika kita membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Yang kita ingat selalu adalah ini ada keutamaan, ini ibadah. Kita diwajibkan untuk membacanya. Ada keutamaan yang besar yang Allah Ta'ala janjikan. Dan seterusnya. Itu yang harus kita ingat. Agar lebih memusatkan hati untuk Allah Ta'ala. Tidak dipalingkan dengan keinginan mendapatkan pujian, sanjungan, dan yang semisalnya. Maka adab yang pertama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, menghadirkan hati atau konsentrasi ketika membaca. Khusyuk, tenang dan sopan, dan berusaha menghayatinya. Ulangi, menghadirkan hati, yaitu konsentrasi. Ketika membaca itu ya betul-betul tarkiz. Fokus utama kita kepada apa yang kita baca. Dimulai dari ta'awudz, bismillah, kemudian mulai masuk ke dalam membaca ayat, surat. Maka fokus. Fokus. Kita sedang membaca kalamullah, fokus. Ya. Kalau seandainya memang ada kesibukan yang mendesak, maka tutup, selesaikan kesibukan, kemudian kita membaca kembali. Fokus. Kemudian khusyuk termasuk tenang dan sopan, berusaha untuk menghayati dan mentadabburi. Dan ini semua termasuk adab yang harus diperhatikan. Karena ini bagian daripada upaya memuliakan kalamullah. Khusyuk, konsentrasi, tenang membacanya dengan tartil, memusatkan hati agar lebih bisa mengambil hikmah-hikmah yang terkandung pada setiap ayat yang kita baca. Dan apalagi ketika memang kita betul-betul saking meresapinya sampai bisa menunjukkan kesedihan dan bahkan menangis karena menghayati apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ini termasuk di antara adabnya. Kemudian membaca Al-Quran hendaklah di tempat yang suci, ya, terutama di masjid. Dan ini bagian daripada memamurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ialah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah membaca doa isti'adzah. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Dan membaca basmalah setiap kali membaca awal surat. Setiap kali membaca awal surat kecuali surat At-Taubah. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara adab membaca Al-Quran adalah membaguskan suara. Jadi berusaha membaguskan suara. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindah baca Al-Quran dengan suara kalian. Tentunya berbeda. Membaca Al-Quran dengan
membaca yang lainnya, koran, baca buku, ya harus bedakan. Ya, apalagi ada anjurannya untuk memperbagus bacaan. Dan bacaan yang bagus bukan hanya sekedar dilihat dari apa? Dari nada. Tetapi kualitas tajwid, makharijul huruf yang benar. Bahkan terkadang suara akan semakin indah terdengar untuk didengar ketika makharijul huruf dan tajwidnya benar. Ada beberapa orang-orang yang ya mungkin Allah tidak memberikan karunia kepadanya suara yang bagus, yang bisa dilantun-lantunkan. Tetapi ketika dalam pelafalan huruf, dalam ilmu tajwid, panjang pendek dan seterusnya benar, maka pada saat itu kita dapati bacaannya pun terasa nyaman untuk didengar. Ya. Dengan makharij dan tajwid-tajwid yang benar. Baik. Di antara adab yang lainnya adalah membacanya dengan tartil. Tartil itu perlahan. Sebagaimana Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan perlahan. Ya, membaca Al-Quran dengan perlahan. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengeluarkan hak huruf, mengeluarkan bacaan sesuai dengan tajwid dan yang semisalnya. Jadi bukan hanya sekedar berusaha untuk membaca selesai dan seterusnya, tetapi tidak bagus bacaannya. Ya, ada sebagian orang yang fokus utamanya adalah selesai, tetapi tidak tartil. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah membacanya dengan tartil. Kemudian di antara adab yang lainnya adalah sujud tilawah dengan sebab membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Jadi sujud tilawah. Sujud itu sujud yang dilakukan dengan sebab membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ini termasuk di antara yang disunnahkan. Dan keutamaannya besar, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, i'tazala asyaitanu yabghi, yaqulu ya wailah, wa fi riwayah, ya waili, umir ibnu Adam bisujud fasajad, falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar. Jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Dan syaitan pun berkata, celaka aku. Anak Adam disuruh untuk sujud, dia pun sujud dan baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Ya, ini para hadirin sekalian. Kemudian caranya ya adalah para ulama sepakat bahwa sujud tilawah dilakukan sekali sujud saja, bentuk sujud yang sama sebagaimana sujud dalam sholat, dan tidak disyaratkan harus takbiratul ihram dan salam, nggak ada. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa lebih utama sujud tilawah dilakukan sambil dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri dulu. Jadi kalau habis baca atau mendengarkan, berdiri baru sujud. Ini pendapat Hanabilah dan yang lainnya. Namun wallahu a'lam bishawab, dari kalangan Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan tidak harus berdiri karena memang tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bacaan sujud tilawah ada beberapa, bisa dengan subhana rabbiyal a'la sebagaimana bacaan sujud pada umumnya. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli juga bisa, atau dengan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa dengan bacaan-bacaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran yang pertama mungkin dalam surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50, atau dalam surat As-Sajdah itu sendiri dalam ayat 15. Tapi alhamdulillah untuk mushaf saat ini, dan masih yang ada ayat-ayat yang lainnya, tapi alhamdulillah untuk mushaf saat ini kan sudah ada tanda. Biasanya tanda sajdah. Ada sajdah itu sebagai tanda
bahwa ini disunahkan pada saat itu untuk sujud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan untuk sujud tilawah tidak disyaratkan harus suci terlebih dahulu. Memang pada dasarnya ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan bahwa harus bersuci. Namun Allah a'lam bishawab, pendapat yang lebih dekat adalah tidak harus bersuci. Untuk sujud saja, sujud tilawah itu tidak harus bersuci. Karena ini berbeda dengan sholat. Sujud berbeda dengan sholat. Di antara dalil yang dipakai adalah hadis dari Ibnu Abbas, yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm wa sajada ma'ahul muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sujud tilawah tatkala membaca surat An-Najm. Lalu kaum muslimin, orang-orang musyrikin, jin dan manusia pun ikut sujud. Ya. Untuk itulah Imam Bukhari membawakan riwayat di atas dan memberikan judul bab sujudil muslimin ma'al musyrikin wal musyrik najis laisa lahu wudu. Bab tentang kaum muslimin bersujud bersama orang-orang musyrik dan kaum musyrik itu najis dan tidak memiliki wudu. Nah, wallahu alam, sehingga tidak diharuskan. Nah, untuk itulah wanita ya yang haid, ya wanita yang haid bisa melakukannya. Baik. Berkaitan dengan adab, bagaimana dengan kasus wanita yang haid? Adab membaca Al-Quran tadi disebutkan adalah bersuci dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Lantas bagaimana dengan wanita haid? Ya, bagaimana dengan keadaan wanita haid? Di antara adab membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Bahkan menurut beberapa riwayat, untuk memegang mushaf harus dalam keadaan suci. Lantas bagaimana dengan kasus seorang wanita? Baik, kita bagi dengan dua rincian. Yang pertama, wanita haid atau nifas membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf ya. Membaca Al-Quran saja. Nah, apakah boleh? Maka wallahu a'lam bishawab, yang lebih dekat adalah boleh. Boleh. Dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Nabi SAW sedang berhaji mendapati Aisyah menangis. Ternyata beliau dalam keadaan haid. Dalam artian tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut maksimal sebagaimana orang yang lain. Maka Nabi mengatakan, "Tsumma wasna'i ma yasna'ul hajj." Ya. Ghaira alla tatufi bil bait wala tusalli. Dan lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf dan salat. Ini menunjukkan bahwa selain tawaf dan tawaf, salat itu dilarang. Sementara yang lainnya termasuk di antaranya membaca Al-Qur'an. Secara umum ya, yang kita bicarakan saat ini adalah membacanya tanpa memegang mushaf. Tanpa memegang mushaf. Maka hal ini diperbolehkan berdasarkan hal itu, dan itu termasuk di antara keumuman apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh kebanyakan jamaah haji, ya, ghairu alla tatufi, kecuali tawaf dan sholat. Ya, kalau sholat tidak diperbolehkan. Adapun membaca ya tanpa mushaf maka diperbolehkan. Baik. Nah, sekarang permasalahan yang kedua adalah membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Ya, membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang apakah wajib atau suci itu syarat wajib untuk menyentuh mushaf atau tidak. Ada yang mengatakan yang menyentuh mushaf adalah orang-orang yang suci. Dalam arti harus berwudu, ya, harus berwudu terlebih dahulu. Tidak boleh dalam keadaan hadas besar ataupun kecil. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu
illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Ada yang berpendapat bahwa iya harus bersuci dalam keadaan suci. Sehingga haid dan yang semisalnya orang yang junub yang belum bersuci masih dalam keadaan hadat tidak boleh menyentuh mushaf. Dan ini kita katakan adalah orang yang baca Al-Quran menggunakan mushaf. Tapi kalau membaca Al-Quran saja, ya tanpa memegang mushaf, seperti gadget atau yang semisalnya, atau dengan hafalannya maka boleh. Nah, sekarang permasalahan membaca dengan mushaf. Menurut sebuah pendapat maka tidak boleh. Pendapat yang lain boleh, ya. Pendapat lain boleh. Karena ayat-ayat atau dalil menunjukkan yang tidak menyentuhnya kecuali mushaf, kecuali orang yang suci, ada tafsiran lain seperti la yamassuhu illal mutahharun. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tidaklah menyentuhnya itu Alkitab. Alkitab maksudnya adalah kitab yang ada di Lauh Mahfuz. Dan al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Jadi tidaklah menyentuh kitab yang ada di Lauh Mahfuz kecuali para malaikat. Sehingga ada pendapat mengatakan tidak masalah menyentuh mushaf tanpa bersuci. Hanya saja wallahu a'lam bishawab, yang tentunya lebih beradab adalah hendaklah seorang menyentuh mushaf dalam keadaan suci. Yang menyentuh mushaf dalam keadaan suci. Dan bagaimana untuk wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan dia ingin lebih hati-hati dan ingin lebih mendapatkan keutamaan, maka dia bisa membaca baik dengan hafalannya atau membaca Quran tanpa mushaf seperti menggunakan handphone, gadget dan yang semisalnya. Ada pendapat dari Syekh bin Baz rahmatullah, beliau mengatakan yajuzu lil haid wan nufasa qira'atul Quran fi asahhi qaulil ulama. Boleh bagi wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran menurut pendapat yang lebih sahih. Ya memang boleh. Ya, dari dua pendapat ulama. Boleh membaca mushaf. Ya. Walaupun memang yang lebih utama membaca dalam keadaan suci. Tapi untuk wanita haid, ya, yang tentunya dia tidak mungkin kosong dari ibadah. Terutama di bulan Ramadan. Maka dia bisa membaca Al-Quran. Ya, boleh. Li'adami thubuti ma yadullu ala nahyi an dzalika biduni masil mushaf. Ya, karena tidak terdapat dalil yang melarang, ya, yang tidak dapat dalil yang melarang yang menunjukkan bahwa orang yang tidak suci tidak boleh membaca Al-Quran. Hanya saja biduni mashil mushaf kata beliau, tidak boleh menyentuh mushaf, namun tidak boleh menyentuh mushaf. Walahuma an yumsikah bihail ka thawb tahir wa nahwi wa hakadha wal waraqah allati kutiba fiha al-Quran indal haja ila dzalik. Tetapi boleh memegang mushaf, ya. Boleh memegang mushaf dengan penghalang kata beliau. Jadi misalkan ada mushaf dipegang dengan penghalang seperti kain atau yang semisalnya itu diperbolehkan. Atau boleh juga memegang kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya dengan menggunakan penghalang ketika diperlukan. Wallahu a'lam. Jadi untuk wanita haid tidak perlu berkecil hati, mereka tetap diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Maka jangan merasa karena saya tidak bisa puasa karena haid atau nifas, yang kemudian dia betul-betul kosong di bulan Ramadan, kosong dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih banyak kesempatan atau ibadah yang lainnya bisa dilakukan, di antaranya membaca Al-Quran. Di antaranya membaca Al-Quran. Berikan, ambil kesempatan yang mulia ini, yaitu dengan adanya bulan Ramadan saat ini untuk memperbanyak ibadah dengan, di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Baik. Para hadirin sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu ada dua macam. Membaca Al-Quran ada dua macam. Pertama membaca hukmiyah. Yang kedua membaca lafziyah. Membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran ada dua macam. Hukmiyah dan lafziyah. Hukmiyah dan lafziyah. Ya. Hukmiyah itu maksudnya adalah membenarkan berita-berita, melaksanakan hukum-hukumnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu membaca hukmiyah. Jadi kita mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya. Kemudian melaksanakan, menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu membaca hukmiyah. Adapun lafziyahnya
yaitu membaca lafadznya sebagaimana nas-nas atau dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pertanyaannya, Ustadz, ini momen Ramadan, lebih utama mana? Banyak menghatamkan Al-Quran yang otomatis bacaannya agak cepat, tartil cepat, atau membaca dengan pelan, dan kita bisa mempelajari makna kandungan dan yang semisalnya. Mana yang lebih utama? Maka wallahu a'lam bishawab, pada dasarnya seorang muslim di dalam atau di luar memiliki kewajiban. Di dalam atau di luar Ramadan memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama, mentadabburi. Sebagaimana ayat tadi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka memang terkunci? Jadi kewajiban yang pertama adalah mempelajari dan mentadabburi. Kewajiban yang kedua adalah membaca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi dua ini merupakan kewajiban sebagaimana sudah kita sampaikan. Jadi seorang muslim harus punya waktu membaca, waktu mempelajari dan mentadabburi. Seandainya jika tidak ada waktu untuk membagi hal-hal tersebut, maka mana yang lebih diutamakan karena momen dan yang semisalnya? Maka wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu, mereka lebih banyak membaca Al-Quran. Ya, lebih banyak membaca Al-Quran. Seperti contohnya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ketika di luar Ramadan per pekan 1 kali khatam. Masuk Ramadan per 3 hari khatam. 10 hari terakhir per malam khatam. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau memang karena alasan waktu dan sebab yang lainnya, maka lebih diutamakan memperbanyak menghatamkan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan tilawatul Quran, baik adab-adabnya atau keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang betul-betul bisa memanfaatkan momen yang mulia ini untuk memperbanyak ibadah, di antaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ana rasa ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.